Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari ujung timur Indonesia, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Perkenalkan, nama saya Lasini. Saya merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Kurik. Keberadaan sekolah ini tepatnya di ujung timur Indonesia, yaitu di Kabupaten Merauke, Distrik Kurik, Kampung Harapan Makmur, Provinsi Papua Selatan. Pada tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 1 Kurik telah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan di PMM di SMA Negeri 1 Kurik, yaitu menerapkan pada poin mandiri belajar. Nah, pada tahap ini di SMA Negeri 1 Kurik telah mulai menerapkan beberapa hal penting, yaitu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. SMA Negeri 1 Kurik merupakan satu-satunya SMA yang berada di Distrik Kurik, di mana berdekatan dengan distrik lainnya, yaitu Distrik Malin. Hal ini menyebabkan jumlah peserta didik di SMA Negeri 1 Kurik cukup banyak, dengan jumlah kurang lebih 800 siswa dengan 25 rombongan belajar. Berdasarkan jumlah peserta didik yang begitu banyak, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal tersebut dikarenakan peserta didik memiliki multikultural, baik dari agama, suku budaya, hingga gaya belajar. Oleh karena itu, saya sebagai seorang pendidik harus dengan tepat memetakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu. Pihak sekolah selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena ditinjau berdasarkan dari gaya belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga kebutuhan belajar peserta didik akan terpenuhi. Pembelajaran diferensiasi memperhatikan voice, suara, choice pilihan, dan ownership kepemilikan. Dari ketiga hal tersebut, kebutuhan belajar peserta didik dipenuhi dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, menerapkan alat peraga pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran diferensiasi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Dalam diferensiasi konten, yaitu tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, hal penting yang perlu dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan dilakukan bersama antara guru dengan peserta didik. Sedangkan pada diferensiasi proses, peserta didik akan duduk berkelompok bersama tim kelompoknya yang sudah dibagi oleh guru. Di dalam kelompok, mereka akan belajar tentang bagaimana cara bekerja sama, kemudian bertanggung jawab dalam tugas yang sudah dibagi oleh kelompoknya. Di dalam kelompok, peserta didik akan membahas tentang bagaimana cara membuat alat peraga dan bagaimana cara menggunakan alat peraga. Hal tersebut berdasarkan lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Setelah peserta didik menyelesaikan alat peraga di dalam kelompok timnya, maka selanjutnya peserta didik akan melakukan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari alat peraga kami.
Di sini sudah ada soal yaitu 4B pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan, maka cara kerja alat ini yaitu kita menambahkan 4 buah batu dulu terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi 3 batu di bawah. Maka di sini sudah terdapat berapa gelas yang terisi dengan batu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi B pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan B pangkat 7. Terima kasih. Pada diferensiasi produk, melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi, yaitu dengan cara membuat alat peraga dan menggunakan alat peraga. Sedangkan dalam diferensiasi lingkungan belajar, yaitu tentang lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran peserta didik itu sendiri. Langkah ataupun strategi untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah: yang pertama, bertemu dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk menyampaikan praktik baik yang akan dilakukan di kelas. Kedua, melakukan pemetaan kepada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajar yang dibutuhkan. Ketiga, mendengarkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Yang keempat, membuat dan mendesain alat peraga, kemudian menggunakan alat peraga, sehingga peserta didik memiliki kreativitas yang tinggi dan lebih memahami terhadap materi yang disampaikan. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi atau praktik baik yang telah dilakukan di kelas, tentunya ada keterlibatan dari beberapa pihak, di antaranya kepala sekolah selaku penanggung jawab dan pimpinan di sekolah, kurikulum, rekan sejawat, dan peserta didik itu sendiri. Selain itu, pihak keterlibatan ini akan memberikan umpan balik terhadap praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat saya sangat memenuhi apa yang diharapkan, di mana siswa-siswa dapat bergerak aktif, kemudian sehingga dengan aktif tersebut maka pemahaman dan kebutuhan dari setiap peserta didik itu dapat tercapai. Pembelajaran diferensiasi menurut saya sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena menggunakan alat peraga. Pembelajaran diferensiasi juga memenuhi kebutuhan pelajaran siswa. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan di kelas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.